Wisono, absen 9 dari kelas 9B. Hari ini saya akan melakukan ujian praktek membuat tape. Berikut videonya. Berikut ini adalah bahan-bahannya yang kita butuhkan. Pertama, dandang, air bersih secukupnya, wadah tertutup, daun pisang, ragi, singkong, dan kompor ada di dapur. Pertama adalah kita kupas dulu dan bersihkan singkongnya. Di sini saya sudah mengkupas singkongnya dan sudah mencucinya. Nah, kita masukkan singkong ke dalam dandang dan setelah itu kita kukus hingga matang. Setelah nanti singkong matang, kita diamkan dulu hingga benar-benar dingin. Singkong sudah dingin. Sekarang kita coba amati teksturnya, rasa dan aromanya. Bisa dilihat teksturnya masih agak keras dan tidak beraroma. Rasanya pun juga hambar. Kita taburi singkong dengan ragi tape. Kabeh gitu. Setelah kita taburi singkong dengan ragi tape, sekarang kita masukkan ke dalam wadah tertutup dengan dibungkus daun pisang. Setelah ditutup dengan rapat, kita tunggu hingga 3 hari. Setelah 3 hari, mari kita buka. Bisa dilihat tape sudah matang. Sekarang kita coba amati tekstur dan rasanya. Bisa dilihat teksturnya sangat lembut. Aromanya pun harum. Dan rasanya manis. Kita jawab pertanyaan diskusinya. Pertama, mengapa dalam pembuatan tape harus ditaburi ragi dan apa saja mikroorganisme yang terdapat pada ragi? Karena ragi yang berperan sebagai faktor terjadinya fermentasi. Lalu, apa saja mikroorganismenya? Terdapat Rhizopus, Aspergillus, Mucor, Amylomyces, Endomyces, Saccharomyces cerevisiae, Hansenula anomala, Lactobacillus, Acetobacter, dan lain-lain. Yang kedua, mengapa
ragi harus ditaburkan pada saat bahan dalam keadaan dingin, karena jika ditaburkan pada saat panas, maka sel-sel ragi akan rusak atau mati sehingga tidak dapat berfermentasi. Yang ketiga, mengapa dalam percobaan tape harus ditutup rapat dan proses apa yang terjadi pada tape? Ada maksud untuk ditutup rapat, yaitu agar ragi yang digunakan untuk pembuatan tape seperti jamur Saccharomyces cerevisiae dapat bekerja dengan baik. Lalu proses apa yang terjadi pada tape? Pada proses pembuatan tape, jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Jamur tersebut akan merubah glukosa menjadi alkohol. Oleh karena itu, tape terasa manis apabila sudah matang walaupun tanpa diberi gula. Yang keempat, mengapa terjadi perubahan tekstur, rasa, dan aroma pada singkong setelah diberi ragi dan diperam selama sekitar 3 hari? Hal ini terjadi karena proses fermentasi yang mengubah karbohidrat menjadi gula selanjutnya. Gula diubah menjadi alkohol, karbon dioksida, dan energi. Sehingga terbentuknya zat baru dapat menyebabkan perubahan tekstur, rasa, dan aroma pada tape singkong. Kesimpulannya, yang terakhir, pembuatan tape dapat dilakukan dengan memanfaatkan bioteknologi konvensional dengan menggunakan ragi tape Saccharomyces cerevisiae. Proses yang terjadi pada pembuatan tape yaitu proses fermentasi. Proses tersebut akan mengubah karbohidrat menjadi glukosa dengan bantuan ragi tape. Hasil tape singkong yang diperoleh dari percobaan ini yaitu tape yang memiliki rasa manis, tekstur singkong menjadi empuk dan sedikit lembek, dan memiliki bau yang khas atau wangi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.